Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program pembelajaran Informatika kelas 11 Madrasah Aliyah atau SMA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar atau KD 3.1, yaitu tentang memahami cara merakit atau memprogram piranti sederhana atau embedded system yang tersedia di pasaran. Bagian pertama. Setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan tentang embedded system. Yang kedua, menjelaskan tentang sejarah, karakteristik, dan komponen-komponen embedded system. Embedded system atau sistem tertanam merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pengertian berikut ini. Embedded system adalah kombinasi dari hardware dan software yang disisipkan atau embedded dalam suatu perangkat tertentu yang bertujuan melakukan satu fungsi atau tugas khusus. Sistem ini menjadi bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri atas mekanik dan perangkat keras lainnya. Bidang embedded system mencakup penguasaan perangkat keras atau hardware. Sistem embedded merupakan sebuah sistem atau rangkaian elektronika digital yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronika. Kata embedded menunjukkan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. Berbeda dengan sistem digital yang didesain untuk general purpose seperti komputer atau PC, embedded system biasanya diimplementasikan menggunakan microcontroller. Di sekitar kita banyak sekali peralatan elektronik yang mempunyai embedded system atau sistem tertanam di dalamnya. Contohnya, personal digital assistant atau PDA, MP3 player, ponsel, konsol video game, kamera digital, pemutar video, pemutar DVD, GPS receiver, printer, dan juga banyak peralatan rumah tangga seperti televisi, microwave oven, mesin cuci, mesin pencuci piring, yang juga memiliki sistem tertanam atau embedded system untuk memberikan fleksibilitas, efisien, maupun fitur. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah embedded system. Sistem embedded yang pertama dikenal adalah Apollo Guidance Computer yang dibuat oleh Charles Treiber di sebuah laboratorium instrumen MIT. Apollo Guidance Computer atau EGC merupakan onboard digital komputer atau papan komputer digital yang diinstal di setiap aircraft program Apollo, baik command module yang disingkat CM dan lunar module atau LM. Disediakan pula onboard computation untuk mendukung spacecraft guidance, navigasi, dan kontrol. Sementara itu, embedded system yang pertama kali diproduksi massal adalah Autotentic D17 Guidance tahun 1961. Alat tersebut dibangun menggunakan transistor logic dan hard disk sebagai memori utamanya. Setelah tahun 60-an, di mana telah ditemukan IC atau Integrated Circuit, embedded system mengalami peningkatan dalam hal produksi dan penurunan harga. Apollo Flight Computer merupakan yang pertama menggunakan IC. Ketika itu banyak dikembangkan sistem yang dapat melakukan tugas yang lebih canggih dan kompleks, seperti mikroprosesor pertama Intel 4002 yang berhasil dimanfaatkan untuk membuat kalkulator dan sistem lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik dan kegunaan. 1. Embedded system dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Yang kedua, embedded system tidak selalu perangkat mandiri. Banyak embedded system yang berupa bagian kecil dari komputasi di dalam perangkat yang lebih besar, yang tujuannya untuk melayani tujuan yang lebih umum. Yang ketiga, instruksi program ini ditulis untuk embedded system disebut sebagai firmware dan simpan dalam memori hanya baca atau memori flash chip. Mereka berjalan dengan sumber daya perangkat keras komputer yang terbatas. Memorinya kecil, keyboardnya kecil, atau bahkan tidak ada keyboard, tidak ada layar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen embedded system. Ada 3 komponen embedded system, yaitu 1. Central Processing Unit atau disebut CPU,
yang kedua port input output, dan yang ketiga adalah memori. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU. Central Processing Unit atau lebih sering dikenal dengan prosesor bertugas melakukan fungsi logika dan matematika, transfer data, dan pengolah instruksi. Operasi dasar suatu CPU adalah mengeksekusi sederetan perintah tersimpan yang disebut sebagai program. Wujud program merupakan sederet bilangan yang disimpan dalam memori. Yang kedua, port input output. Port input ibarat panca indera manusia. Dia menerima masukan dari luar untuk diproses lebih lanjut pada tubuh mikrokontroler. Contoh konkret input pada mikrokontroler adalah sensor suhu, sensor garis, sensor asap, dan penekanan tombol. Input, masukan. Sedangkan port output ibarat kaki tangan pada manusia. Melalui port output, mikrokontroler mengirim sinyal ke dunia luar. Sinyal itu dapat digunakan untuk menyalakan LED, motor, membunyikan speaker, dan mengendalikan apa saja dengan pertimbangan perantara atau rangkaian drivernya. Yang ketiga, memori. Memori ini terdiri atas internal ROM atau read only memory dan internal RAM atau random access memory. Internal ROM merupakan memori penyimpanan program yang isinya tidak dapat diubah atau dihapus. Umumnya internal ROM disebut sebagai memori program. Ada berbagai jenis ROM, antara lain mass ROM, PROM atau OTP, EEPROM, EEPROM. Mass ROM diproses saat manufaktur. PROM atau OTP hanya dapat diprogram sekali saja, sesuai namanya, one time programmable atau OTP. Sedangkan EEPROM memerlukan sinar ultraviolet untuk penghapusan data. Sedangkan EEPROM dapat dihapus dan diisi kapan saja hanya dengan menggunakan proses elektrik. Perkembangan ROM menghantarkannya pada teknologi flash ROM atau EEPROM. Dengan teknologi ini, ROM dapat ditulis atau diprogram berulang-ulang. Meskipun catu daya dimatikan, data pada ROM tidak hilang. Sedangkan internal RAM merupakan penyimpanan data yang isinya dapat diubah dan dihapus. Data yang tersimpan pada RAM bersifat sementara dan dapat hilang jika catu daya dimatikan. RAM terbagi atas SRAM dan DRAM. Hampir semua RAM dalam mikrokontroler adalah SRAM karena waktu aksesnya yang lebih cepat. Sedangkan komputer PC menggunakan DRAM. Dilihat dari komponen-komponen embedded system, kemudian timbul pertanyaan, apakah embedded system itu sama seperti komputer sekarang ini? Jawabannya betul, karena perkembangan komputer saat ini tidak lepas dari teknologi embedded system pada zaman dahulu. Mulai dari microcontroller, IC, microprocessor, sampai dengan perkembangan teknologi-teknologi yang canggih pada saat ini. Hanya saja perbedaan embedded system dan personal komputer atau PC yaitu embedded system hanya bagian kecil dari sebuah sistem tertentu dan fungsinya untuk menjalankan tugas tertentu secara terbatas. Contohnya, embedded system pada mainan anak-anak yang hanya bertugas untuk menyimpan dan memutar musik, atau embedded system pada lemari pendingin yang hanya bertugas untuk menyalakan atau mematikan sesuai dengan suhu tertentu. Sedangkan personal komputer sudah mempunyai spesifikasi tinggi untuk mengerjakan sesuai yang diinginkan, tentunya dengan kemampuan perangkat tersebut. Pada perkembangan selanjutnya ada istilah embedded computer, yaitu sistem komputer benang yang didesain untuk melakukan fungsi spesifik dan ditanamkan pada suatu sistem yang lebih besar. Embedded komputer atau komputer benang memiliki fungsi spesifikasi untuk mendukung kerja suatu alat. Komputer terbenam melakukan berbagai fungsi tergantung pada kebutuhan dari produk di mana mereka tinggal. Komputer embedded pada printer misalnya memantau jumlah kertas keluar, memantau kapasitas jumlah tinta yang tersedia, memberikan sinyal jika terjadi kesalahan pada paper, dan lain sebagainya.
Berikut beberapa produk sehari-hari yang menggunakan sistem komputer tanam. Ada perangkat elektronik konsumen, ada perangkat home otomatis, mobil, pengendali proses dan robotika, perangkat komputer dan mesin kantor. Sekian penjelasan tentang embedded system. Semoga apa yang kita pelajari di video ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sekian dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.